Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatur Rohmah, NIM 200509740118 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai final project data mining dengan judul penerapan metode clustering K-means pada kinerja siswa dalam ujian menggunakan Orange. Dosen pengampu mata kuliah data mining yaitu Bu Yuni Yamasari. Referensi dari Application of Clustering Method in Data Mining for Determining SNMPTN Quota Invitation UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Metode data mining clustering. Data mining adalah proses pengumpulan informasi dari suatu data yang besar, mengambil data dari sumber data yang belum dipahami. Sebuah proses data mining biasanya menggunakan metode statistika dan matematika hingga teknologi artificial intelligence. Clustering merupakan metode untuk menganalisis data yang sering digunakan sebagai salah satu metode data mining. Tujuan dari clustering untuk mengelompokkan data dengan karakteristik yang sama ke satu wilayah yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke wilayah yang lain. Manfaat clustering yaitu sebagai segmentasi data yang berguna untuk memprediksi dan menganalisa masalah bisnis, serta mengidentifikasi objek dalam berbagai bidang atau computer vision dan image processing. Kemudian ada clustering. 4 tipe data dalam clustering adalah variabel berskala interval, variabel biner, variabel nominal, ordinal dan rasio, dan variabel dengan tipe lainnya. Metode clustering sendiri mempunyai 2 pendekatan yang sering digunakan dalam mengembangkan metode clustering. 2 pendekatan yang dimaksud yaitu clustering dengan pendekatan partisi, kemudian yang kedua clustering dengan pendekatan hierarki. K-means. K-means clustering merupakan salah satu algoritma machine learning, khususnya unsupervised learning yang populer digunakan. Dalam algoritma ini, kita akan akrab dengan nilai K yang merupakan jumlah cluster yang akan dibentuk. Sebelum mulai menggunakan K-means, kita harus mendefinisikan nilai K terlebih dahulu. Pada dasarnya, nilai K ini akan merujuk kepada jumlah sentroid atau titik pusat dari setiap cluster yang kita butuhkan di dataset. Gambar di atas merupakan contoh penyebaran data sebelum dan sesudah menggunakan algoritma K-means dengan nilai K sama dengan 3. Kemudian ada proses K-means clustering. Untuk melakukan clustering, kita memerlukan beberapa tahapan. Di antaranya adalah yang pertama, penentuan nilai K atau cluster yang akan kita buat. Yang kedua, inisialisasi nilai sentroid secara random. Sentroid merupakan nilai pusat atau center dari sebuah cluster. Misalkan, kita mengatur K sama dengan 3, maka akan terbentuk sentroid C1, C2, dan C3 secara random. Yang pertama, menetapkan setiap data point ke sentroid terdekat. Tahapan ini akan melakukan perhitungan jarak pada setiap data terhadap sentroid yang telah dibuat menggunakan Euclidean distance. Yang kedua, menghitung ulang nilai sentroid dari cluster yang baru terbentuk.
Proses ini dilakukan dengan menghitung nilai mean dari setiap data points di dalam klaster tersebut. Dan yang ketiga, melakukan optimasi agar kriteria terpenuhi dengan mengulang step 3 dan step 4. Nah, untuk K-means clustering sendiri terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu terbilang cukup mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Proses pembelajaran membutuhkan waktu yang relatif cepat, sangat umum digunakan sebagai teknik clustering. Sedangkan untuk kekurangan dari K-means clustering sendiri yaitu perlu inisialisasi nilai K menggunakan metode lain untuk mendapatkan nilai K yang optimal. Apabila hasil nilai random untuk centroid kurang baik, maka hasil clustering yang didapatkan menjadi tidak optimal. Cukup sulit jika digunakan untuk mencari jarak dari data yang berdimensi banyak. Nah, selanjutnya praktek clustering menggunakan orange. Nah, dataset yang digunakan berasal dari Kaggle dengan judul Students Performance yang dimana di dalamnya ada nilai membaca, nilai berhitung, dan nilai menulis. Saya akan tunjukkan data yang telah saya download. Nah, ini merupakan data yang telah saya download. Ada nilai matematika, nilai membaca, nilai menulis. Sekarang saya akan buka aplikasi Orange Data Mining untuk menerapkan clustering K-means. Ini merupakan tampilan dari aplikasi Orange. Selanjutnya kita klik file, kita drag di sini. Kemudian kita klik 2 kali. Nah, kita cari datanya. Ini data yang sudah saya download dari Kaggle, kemudian klik open. Nah, ini harus menggunakan file CSV. Nah, ini karena saya menggunakan clustering, sehingga clustering termasuk unsupervised learning, maka ini tidak menggunakan label. Ini gender filter, ini ada teks, ini saya jadikan teks, kemudian test preparation nih, categorical, math score, reading score, writing score, ini dijadikan numerik. Selanjutnya kita klik apply. Kemudian kita klik apply. Nah, kemudian saya akan memunculkan data tabel yang ada dalam file CSV tadi. Ini fungsinya untuk memberikan informasi data-data apa saja yang ada di dalam file CSV tersebut. Nah, ini kita klik data tabel. Selanjutnya kita klik 2 kali. Nah, ini akan muncul data-data yang tadi. Kemudian kita centang visuals numeric values. Nah, ini akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunakan K-means. Kita tarik. Nah, kita cari K-means. Nah, selanjutnya kita double klik. Kemudian ini number of clusternya kita pakai 3. Setelah itu kita cari select rows.
Nah, ini maka data yang akan kita pilih untuk clustering tadi akan muncul di sini. Nah, kemudian kita akan melihat clustering dengan menggunakan scatter plot. Nah, ini nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita centang show color regions. Nah, ini ada C1 atau termasuk cluster 1, cluster 2, dan cluster 3. Nah, ini saya menggunakan nilai berhitung, nilai membaca. Kemudian ini kita bisa ganti dengan seperti ini atau gini. Kemudian ini kita ganti dengan tes. Nah, ini complete dan now. Nah, ini ada keterangannya, matematika nilai berhitungnya 50. Nah, ini nilai membacanya sebanyak 42. Nah, ini merupakan yang berwarna merah ini merupakan daerah clustering dari C2, sedangkan untuk yang berwarna biru ini daerah clustering dari C1. Untuk yang C3 ini daerah clustering dari C3. Nah, ini kita bisa atur sendiri, atau kita mau gender atau writing, silhouette. Nah, ini akan tampilannya beda-beda, tapi di sini klasternya sama, soalnya ini sudah diatur pada Kamis, yaitu klasternya ada 3. Nah, ini tidak ada labelnya di sini, no label. Selanjutnya kita akan melihat clustering menggunakan MDS. Kita tunggu sebentar. Nah, sudah. Nah, ini tampilan yang ada di MDS. Ini kita pilih colornya cluster, shape-nya cluster. Ini yang berwarna biru atau yang lambangnya lingkaran termasuk cluster 1. Untuk yang lambangnya X atau berwarna merah termasuk cluster kedua. Selanjutnya untuk yang berwarna hijau dan lambangnya segitiga ini termasuk cluster 3. Ini juga kita bisa ubah gender. Nah, ini ada 2. Selanjutnya matematika dengan raster. Nah, ini cluster 1, ini yang lingkaran, cluster 2 lambangnya X, cluster 3 yang lambangnya segitiga. Ini ada rentan nilainya 0 sampai 25 itu yang biru, 25 sampai 50 yang agak kehijauan, 50 sampai 75 yang berwarna hijau, dan 75 sampai 100 yang berwarna kuning. Nah, selanjutnya kita akan melihat lagi di box plot. Kita double klik. Nah, ini kita pilih cluster. Selanjutnya ini kita pilih test preparation course. Ini kita centang. Nah, ini menandakan
Ini klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 1, klaster 2, klaster 3. Selanjutnya kita akan menampilkan data yang sudah di clustering dengan data tabel. Ini kita cari data tabel. Nah, selanjutnya kita double klik. Nah, ini nanti akan muncul tabel cluster yang dimana C1 ada grup B, kemudian grup C, grup D, dan grup B, kemudian dan selanjutnya untuk C2 ada grup A, grup B, grup B, grup C, dan seterusnya. Kemudian di klaster yang ketiga ada grup C, grup B, kemudian grup B. Ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.